Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Selamat datang di rumah Tuhan, tempat terbaik di mana kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya pagi hari ini, saudara-saudara semua bersuka cita karena Tuhan Yesus bangkit buat kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan seluruh jiwa kita untuk memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur pagi hari ini Bapa. Engkau telah rela mati Tuhan untuk kami. Engkau bangkit untuk kami Tuhan, sehingga kami punya pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Kebangkitan-Mu Tuhan menjadikan hidup kami berarti di depan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Jalannya ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ya Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Bersyukur atas kasih karunia-Mu. Haleluya Yesus. Sama katakan. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan diriku.
Mari jemaat Tuhan, katakan, Yesus, Kau telah berikan nyawamu bagi kami ya Tuhan. Kami mau terus Tuhan bersandar padamu Tuhan. Kau Allah yang baik. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Hidup kami menjadi berarti Tuhan di mata-Mu ya Bapa. Karena Engkau telah rela bangkit Tuhan untuk kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan menjadi umat pemenang Tuhan. Terima kasih ya Yesus pagi hari Tuhan. Kami bersepakat bersatu hati Tuhan. Untuk mengucap syukur padamu Tuhan. Karena kebangkitan-Mu bagi kami Tuhan. Karena kami Tuhan, kami yakin percaya Tuhan. Kami punya pengharapan di dalam Engkau. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih dalam lagi, sama-sama katakan amin. Mari kita Tuhan bagi Tuhan Allah kita. Kita akan bersyukur bagi Tuhan. Karena Tuhan kita telah bangkit bagi kita. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya bahwa
Saudara percaya bahwa Yesus bangkit hari ini? Yang percaya Tuhan Yesus bangkit, boleh lambaikan tanganmu. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang bangkit. Mulai hari ini, jangan pernah khawatir lagi. Jangan pernah bimbang lagi. Karena kita punya Allah yang hidup. Saya percaya, mulai hari ini kita berjalan bersama Tuhan. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, mujizat demi mujizat, kemenangan demi kemenangan akan diberikan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Walau ku harus berjalan, Terima kasih ya Yesus. dalam lembah kegelapan, Amin. perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada Tiada benar sedetik pun, Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Angkat kedua tanganmu. Yesus, Engkau juru selamatku. Terima kasih ya Yesus. Dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Haleluya Yesus, kita mau nyatakan, kita mau berjalan kepada jalannya Tuhan pagi hari ini. Walau ku harus berjalan Ya Yesus, terima kasih Tuhan. dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada Tiada pernah sedetik pun, tiada benar. tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia. Dan sempurna, Hanya Kau yang layak Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu, Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu, Tuhan. Saya rindu jemaat Tuhan untuk menyanyikan lagu ini. Katakan, Yesus Engkau juru selamat kami. Yesus, Engkau juru selamatku. Kau Allah yang baik. Dalam janji
Kau juru selamat kami ya Tuhan. Kau yang mati dan bangkit untuk kami Tuhan. Kau Allah yang peduli. Kau Allah yang tidak pernah mengecewakan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Angkat kedua tanganmu, nyatakan Yesus. Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu terima kasih selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Sekali lagi nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya Yesus. Dengan kasih Kristus Ibu Lani berdoa untuk sambut firman Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh menikmati Tuhan akan setiap kemurahan-Mu, akan setiap kebaikan-Mu Tuhan. Dan terlebih akan karya-Mu yang begitu mulia di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu besar Tuhan sehingga melayakkan setiap kehidupan kami. Untuk kami boleh menikmati keselamatan yang daripada Engkau. Pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita. Karena kami melihat akan pengorbanan Tuhan yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu yang telah memberi kami hidup dan keselamatan. Kami percaya Tuhan Puji Tuhan. bahwa karya-Mu yang Haleluya. ajaib itu tidak akan Terima berhenti kasih. sampai di sini. Tetapi Engkau akan terus mengerjakannya di dalam kehidupan kami. Membawa hidup kami semakin hari semakin menikmati kemenangan demi kemenangan. Berjalan dalam kemuliaan sampai dengan kemuliaan. Karena Amin. Engkau Allah hidup di dalam kami. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya Terima setiap kasih, Tuhan. puji-pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu pada pagi hari ini Haleluya. boleh menyenangkan hati Tuhan Terima dan kasih. berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan kembali menikmati berkat firman Tuhan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Sudah Kau persiapkan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya firman Tuhan tidak Haleluya. berlalu begitu saja. Tetapi biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu boleh Terima termeteraikan kasih, di dalam Tuhan setiap Yesus. kehidupan kami. Bahkan setiap kami akan menerima Haleluya. rema dan mendapatkan Oh, berkat-berkat ilahi melalui setiap kebenaran firman Terima Allah kasih, yang Tuhan. ditaburkan, dibentangkan saat pagi hari ini. Berkati urapi hamba-Mu Tuhan Haleluya. yang sudah Engkau sediakan untuk melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi dengan pengurapan yang baru, anggur baru tercurah di dalam kehidupannya. Setiap perkataan yang keluar dari lidah mulutnya adalah perkataan yang dari Engkau. terima Terima kasih, kasih Tuhan. Kami semua umat-umat-Mu, kami jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini juga diberkati oleh Tuhan. Dengan hati yang lembut, dengan hati yang terbuka, kami menerima firman Tuhan. Kami menerima setiap didikan, kami menerima setiap teguran yang akan membawa hidup kami untuk kami boleh hidup Haleluya. semakin benar di dalam Haleluya. Engkau. Bahkan setiap kami menerima peneguhan, kekuatan melalui setiap kebenaran Terima firman yang kasih. kami boleh terima pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami satukan hati kami kembali untuk berdoa. Kiranya Engkau menghalau, Engkau menengking segala kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha untuk mencuri kemuliaan Allah Ya. pagi hari ini. Yang berusaha untuk mengganggu jalannya pemberitaan firman Allah. Dalam bentuk apapun juga kami tolak tengking, patahkan di Ya, dalam nama dalam Tuhan nama Yesus Yesus. Kristus.
Biarlah kiranya hanya kuasa-Mu saja yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap terima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Silahkan duduk. Shalom. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan. Haleluya, katakan haleluya. Puji Tuhan, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Katakan apa? Ku tak gentar, karena ku tak Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yang percaya beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Hidup kita tidak menjadi satu hidup yang sia-sia. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya aku, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Amin. Yesus bangkit, Dia mengalahkan maut, Dia menang, dan kuasa kebangkitan itu pun jadi bagian saya dan saudara. Puji Tuhan. Satu kali saudara, satu kali ada sepasang suami istri. Istrinya itu tipe-tipe istri yang cerewet, istri yang galak saudara. Di sini tidak ada, ini di luar saudara ada. Salah satu sepasang suami istri, istrinya itu cerewet, galak saudara. Tapi suaminya itu tipe suami yang takut istri. Jadi istrinya dominan ya, suaminya itu sabar, nurut, dan sudah setia sekali sekian lama ya sama suaminya ini. Satu kali mereka pergi ke Israel bersama dengan rombongan, dengan gembalanya saudara, Pak Pendeta pergi ke Israel. Wisata rohani, wisata religi. Nah, tiba-tiba ketika wisata religi pada hari selanjutnya itu saudara, sang istri yang cerewet ini dipanggil Tuhan, mati saudara ya. Wah, sang suami ini sedih sekali, tapi dalam hati ya ada sedikit puji Tuhan begitu mungkin ya. Dipanggil Tuhan di Israel gitu, meninggal saudara di Israel. Lalu Pak Pendeta yang ikut bersama-sama dengan mereka bilang begini, Pak, ini terserah mau dikubur di Indonesia atau mau dikubur di Israel. Dikubur di Israel biayanya lebih murah. Kalau dikubur di Indonesia biayanya mahal karena harus diterbangkan dan lain sebagainya. Lalu sang suami ini pikir-pikir, merenung, lalu dia jawab, Pak, saya tetap akan bawa istri saya pulang ke Indonesia. Lalu Pak Gembalanya, Pak Pendetanya bilang gini, wah kamu memang luar biasa. Kamu suami yang setia, kamu suami yang sayang sekali dengan istrimu. Makanya kamu enggak pingin istrimu dikubur di sini ya. Lalu dia jawab gini, bukan Pak Pendeta, tapi saya ingat Tuhan Yesus dulu 3 hari bangun lagi. Saya takut nanti istri saya bangun lagi. Katanya begitu, ini bercanda saudara, nggak ada. Tapi yang pasti, Yesus bangkit dari maut itu sebuah fakta. Dan Yesus berkata, karena Dia hidup, maka ada hari esok. Dia berkata, siapapun juga yang percaya kepada Dia, Dia akan hidup walaupun sudah mati. Amin. Kematian bukan satu yang menakutkan. Kematian bukan akhir dari kehidupan manusia. Tapi ketika kita tinggalkan dunia ini, ketika kita mati dari dunia ini saudara, kematian orang percaya hanya memindahkan kita dari dunia yang fana untuk masuk kepada kerajaan surga yang kekal. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pagi hari ini saudara, saya akan share firman Tuhan kepada saudara semua. Saya bilang begini tadi pagi ya di ibadah pertama. Rasanya saya itu udah lama tidak berdiri di depan untuk share firman Tuhan. Kenapa? Karena bulan lalu waktu jadwalnya saya pelayanan di sini, tiba-tiba saya diminta untuk pelayanan di Jogja. Jadi rasanya tuh sudah lama sekali saya tidak firman Tuhan. Jadi saya penuh sukacita saat pagi hari ini. Saya rindu juga saudara bisa bersemangat di dalam Tuhan. Yang saya rasakan, ya memang saya tidak berdiri di depan, tapi saya ada di belakang ikut ibadah setiap minggu. Yang saya rasakan apa saudara? Setiap minggu Tuhan kerjakan lawatan di tempat ini. Amin. Yang saya lihat saudara dan alami rasakan, setiap minggu selalu ada pekerjaan Tuhan yang semakin
limpah-limpahkan dalam hidup pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan kita dahsyat. Ya ajaib, saya percaya kita sedang dipersiapkan menjadi gereja-gereja yang akan dipakai Tuhan luar biasa di akhir zaman. Ya, gereja-gereja yang akan menjadi terang, menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, boleh ditampilkan tolong slide firman Tuhan. Ya, mungkin pagi hari ini firman Tuhan kita sedikit pengajaran. Karena kebetulan di sekolah Alkitab, saudara, saya juga diminta untuk mengajar soteriologi atau pelajaran tentang keselamatan. Pagi ini saya juga akan share kepada saudara, supaya kita semakin mengerti, memahami karya Yesus dalam hidup kita. Nah, tema firman Tuhan pagi ini adalah kebangkitan Yesus mengubah paradigma hidup. Sekali lagi, kebangkitan Yesus mengubah paradigma hidup. Yesus yang bangkit, penebus kita yang bangkit, mengubah cara hidup kita, mengubah perspektif kehidupan kita, mengubah kualitas hidup kita, mengubah jalan-jalan hidup kita, mengubah tujuan hidup kita. Kebangkitan Yesus membawa kita kepada satu perubahan hidup, paradigma yang diperbaharui, saudara. Satu kali, saudara, baik kita buka dulu sama-sama Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Kita akan baca firman Tuhan. Roma 5 ayat yang ke-10. Sama-sama kita bangkit berdiri. Roma 5 ayat yang ke-10, karena cuma satu ayat kita baca sama-sama ya. Roma 5 ayat yang ke-10. 2, 3. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan oleh hidupnya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Satu kali saya bersama teman-teman, hamba Tuhan, saudara, kami ketika itu ngobrol, dan satu orang teman saya itu bercanda, ya berkata begini sambil bercanda. Orang Kristen itu aneh. Ngapain kita hari Jumat, itu kemarin kita memperingati kematian Yesus. Ngapain kemarin Jumat kita repot-repot ke gereja memperingati Yesus mati. Kalau toh hari Minggu dia bangun lagi, saudara. Ngapain hari Jumat, istilahnya kita layat, saudara, merenungkan kembali kematian Tuhan. Padahal toh yang kita layati itu nanti Minggu bangun juga kok. Kan enak tuh kalau Jumat kemarin hari libur, saudara. Dikasih libur lagi ya, saudara bisa istirahat di rumah, jalan-jalan dan lain sebagainya. Tapi bukankah Jumat kemarin kita kumpul di gereja? Kita memperingati Yesus disalib, Yesus dikubur, saudara. Jumat baru Jumat kemarin. Hari ini kita datang ke gereja memperingati dia bangun. Nah, waktu itu dia bercanda ya, kami ketawa semua ya, saudara. Aneh-aneh aja maksudnya pikirannya. Tetapi saudara, kita semua paham, kita semua mengerti bahwa sesungguhnya kematian dan kebangkitan Yesus itu punya makna tersendiri, punya makna masing-masing. Ayat ini memberitahu kepada kita bahwa oleh kematian Kristus kita diperdamaikan dengan Tuhan. Oleh kematian Kristus, kita yang kehilangan kemuliaan Allah ini, kita dipulihkan hubungannya dengan Allah. Kita dibenarkan, kita disucikan, kita dikuduskan, bahwa kita dilayakkan untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh kematian Kristus, dia menghapuskan dosa umat manusia, sehingga persoalan dosa manusia diselesaikan. Tapi ayat ini berkata, Yesus kita, penebus kita bukan Yesus yang mati, bukan pribadi yang mati dikubur, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari maut dan memberi kita satu keyakinan penuh bahwa keselamatan itu menjadi bagian saya dan saudara. Katakan amin. Kalau penebus kita, kalau pemilik hidup kita adalah pribadi yang mati, keyakinan kita tidak akan menjadi penuh kepada keselamatan, tapi karena Yesus Kristus, penebus saya dan saudara, adalah pribadi yang hidup. Dia tidak hanya sekedar selesai ketika dia menyelesaikan dosa-dosa kita, tapi dia juga memimpin kita sampai pada kehidupan yang kekal. Katakan amin. Yesus penebus kita hidup, memberi kita keyakinan penuh bahwa keselamatan pun jadi bagian hidup saya dan saudara.
Sebab itu saya catat di slide selanjutnya, minta tolong boleh diklik Mas. Kematian Yesus itu menyelesaikan persoalan dosa manusia. Kematian Yesus itu menyelesaikan urusan dosa manusia, sudah lunas dibayar oleh darah Yesus. Oleh darah yang mahal, darah yang fana. Karena upah dosa adalah maut, bagian kita seharusnya adalah kematian yang kekal. Dan itu tidak bisa kita bayar dengan perbuatan baik kita, tidak bisa kita tebus dengan nyawa kita sendiri bahkan. Hanya bisa ditebus oleh darah yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dan itu adalah darah Kristus, saudara. Kematian Yesus menyelesaikan persoalan dosa. Persoalannya adalah sekarang, siapa yang akan membawa kita kepada keselamatan. Memang kematian Yesus sudah membebaskan kita dari hukuman dosa itu. Tetapi kita perlu pribadi yang akan memimpin kita, membawa kita sampai masuk kepada kehidupan yang kekal. Dan Yesus berkata, Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin, saudara. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa tanpa melalui. Dia bangkit dan dia menjadi Tuan dan Raja atas hidup kita. Kata Tuan itu dipakai kata kurios, yang mempunyai hidup kita. Ya. Dan ketika Tuhan yang penebus kita itu yang mempunyai hidup kita, saudara. Sekarang aja dia ada di surga, saudara. Kita percaya bahwa satu kali nanti kita pun juga akan bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, haleluya. Puji Tuhan. Yesus bukan hanya menyelesaikan dosa, tetapi memimpin, membawa, mengarahkan kita kepada kehidupan yang kekal. Dia Allah Immanuel yang menyertai kita untuk selama-lamanya. Untuk kita dapat mengerti, untuk kita dapat memahami apa yang saya maksudkan ini, saya ajak saudara untuk kita belajar. Kita lihat dulu, kita harus memahami makna Paskah yang sebenarnya. Nah, Paskah itu apa, saudara? Paskah itu kita merayakan apa? Boleh tolong diklik, Mas? Ya. Kita hari ini merayakan Paskah, benar, kita merayakan kematian dan kebangkitan Yesus. Kemarin Jumat kita merayakan kematian, hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus. Benar sekali. Tapi pertanyaannya, bukankah Yesus juga merayakan Paskah? Ya kan? Kita merayakan kematian kebangkitan Yesus, tapi Yesus sendiri juga sudah merayakan Paskah. Di malam sebelum dia diserahkan untuk disalib, saudara, Yesus makan Paskah bersama dengan murid-muridnya, ya kan? Ini foto lukisan yang sangat terkenal, Last Supper, perjamuan terakhir ya saudara, sebelum Yesus diserahkan untuk disalib, ya, mengadakan perjamuan Paskah. Nah, Paskah seperti apa yang dirayakan Yesus? Nah, untuk memahami bahwa Yesus bangkit itu memimpin kita kepada kerajaan kekal, saudara, kita harus tahu makna Paskah yang sesungguhnya. Nah, Paskah pada mulanya, saudara, boleh diklik ya, arti Paskah itu adalah Pesak. Ada di dalam Keluaran pasal yang ke-12, itu kata Paskah pertama kali muncul. Paskah inilah yang dirayakan oleh orang Yahudi. Pesak ini artinya melewati atau Passover. Makanya ada beberapa orang kalau selamat Paskah gitu mengucapkannya Happy Passover. Padahal itu mungkin sedikit kurang benar karena Passover itu adalah hari rayanya orang Yahudi. Ya, Paskahnya orang Yahudi. Bukan Paskah mengenai kematian dan kebangkitan Kristus, ya. Nah, Passover ini adalah ketika kita ingat kisahnya dalam Keluaran, orang Israel ada di Mesir, menjadi budak di Mesir, menderita di Mesir. Sehingga Tuhan berfirman kepada Musa, aku telah mendengar kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku sudah mendengar penderitaan mereka. Aku melihat kesengsaraan umatku di Mesir. Mereka diperbudak oleh orang Mesir. Mereka disuruh membangun kota-kota besar di Mesir, saudara. Mereka dipekerjakan dengan keras, saudara. Tuhan melihat, Tuhan mengerti kesengsaraan umat Israel dan Tuhan berjanji kepada Musa, aku akan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tapi enggak semudah itu. Musa datang kepada Firaun, pada Raja Mesir, meminta untuk Firaun melepaskan bangsa Israel. Firaun enggak mau, saudara. Maka Tuhan memberikan tulah. Tulah pertama apa? Air di darah. Tulah kedua selanjutnya
Firaun masih mengeraskan hati. Sampai pada tulah yang ke-10. Tulah yang ke-10. Setiap anak sulung alami yang namanya kematian. Semua anak sulung di rumah di tanah Mesir alami kematian. Bahkan bukan hanya anak sulung manusia, tapi anak sulung binatang, saudara. Anak sulung kambing, anak sulung domba, dan lain sebagainya itu alami yang namanya kematian. Kecuali setiap rumah yang di pintu rumah itu ada darah anak domba. Jadi Tuhan berkata kepada Musa, perintahkan seluruh orang Israel menyiapkan anak domba yang dinamakan anak domba Paskah. Semua keluarga, semua rumah harus menyediakan anak domba. Kemudian disembelih pada hari yang ke-14. Lalu darah dari anak domba itu dioleskan di pintu rumah masing-masing mereka. Dan selama pintu rumah mereka ada darah anak domba, di situ tidak ada kematian. Dan malam itu saudara ada malam yang mencekam, malam yang di mana-mana ada tangisan, di mana-mana ada suara yang merintih, menangis saudara, karena di seluruh tanah Mesir ada kematian kecuali rumah orang Israel. Ketika Tuhan melewati rumah Israel, Tuhan melihat ada darah anak domba. Firman Tuhan katakan maut tidak masuk di dalamnya, saudara. Ada kehidupan oleh darah anak domba. Ada keselamatan oleh darah anak domba. Tidak ada kebinasaan oleh darah anak domba. Dan itulah yang dikerjakan Yesus 2000 tahun yang lalu ketika dia mati di kayu salib. Darah anak domba Allah itu, saudara, bukan lagi dioleskan di pintu, tapi dioleskan di kayu salib. Barang siapa datang kepada salib, ku datang pada salib itu, ku lihat cintanya Tuhanku, biar ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat apa? Ampun dosa. Ada kehidupan, ada keselamatan, tidak ada kebinasaan bagi setiap kita yang punya darah domba Allah. Dan yang dikasih Tuhan, jadi Paskah Yahudi, ya, Paskah Yahudi adalah malam di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Malam kemerdekaan. Kalau kita ingat hari kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus. Tapi ketika orang Israel merayakan Paskah, ketika Yesus malam Paskah merayakan Paskah, merayakan memperingati bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Setelah 430 tahun lamanya bangsa Israel tinggal di Mesir, hari itu mereka alami kelepasan, hari itu mereka alami kebebasan, mereka keluar dari tanah Mesir. Dan kalau saudara baca di dalam Alkitab, mereka keluar bukan sebagai seorang yang kalah, tapi sebagai seorang pemenang, saudara. Ketika tulah ke-10 ini selesai, saudara, orang Mesir sendiri yang mengusir. Orang Mesir ini mengusir orang Israel, berkata begini, dah kalian pergi aja, kami sudah tidak sanggup menghadapi Tuhanmu. Diusir, saudara, kalian pergi, tinggalkan tanah Mesir, kami sudah tidak kuat untuk menghadapi Tuhan kalian. Bangsa Israel keluar dengan kemenangan, bahkan kalau saudara baca, saudara, mereka ini keluar dengan membawa harta benda rampasan yang besar. Tuhan berkata kepada Musa, setiap perempuan hendaklah meminta perhiasan kepada perempuan-perempuan Mesir. Jadi gini saudara, perempuan-perempuan Israel itu bilang sama orang-orang Mesir, nyonya, kok gelangnya nyonya itu bagus banget ya. Nyonya Mesir langsung lepas, bawa, silahkan bawa, pergi aja. Firman Tuhan katakan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati kepada orang Israel. Jadi orang Israel ini keluar dengan harta benda yang sangat banyak, saudara. Bukan hanya status mereka yang diubah dari budak menjadi seorang yang merdeka, tapi mereka alami yang namanya kelimpahan. Luar biasa, saudara. Bangsa Israel bahkan, saudara, saking mereka diusir, buru-buru diusir, adonan itu mereka bawa menjadi bekal, padahal adonan roti itu belum diragi. Nah, itu sebabnya orang Israel ketika merayakan hari Paskah, mereka merayakan hari raya roti tidak beragi selama 7 hari. Wajib memakan roti tidak beragi selama 7 hari. Kenapa? Karena mengingat kembali, waktu itu mereka keluar di Mesir dan membawa adonan roti yang belum diragi, saudara. Nah, itu peringatan Paskah
Yahudi. Mereka keluar dari tanah Mesir dan berjalan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, di mana Tuhan berkata, tanah perjanjian yang akan aku berikan kepadamu adalah tanah yang subur, tanah yang limpah dengan susu dan madu. Dan ketika kita pelajari Paskah ini, kita punya arti bahwa Paskah Kristen, tolong diklik, Paskah Kristen sama seperti itu saudara. Kalau tadi Paskah Yahudi keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, Paskah kita, Paskah orang percaya, Paskah Kristen adalah kita ingat bahwa kematian Yesus sudah menyelesaikan persoalan dosa kita. Kita dipindah dari maut yang seharusnya kita dihukum oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita. Yang seharusnya kita binasa oleh karena dosa-dosa kita. Tapi oleh kematian Yesus kita dikeluarkan dari maut. Kita dibebaskan dari maut. Dan kita sedang berjalan menuju kepada kerajaan yang kekal. Kerajaan Allah, kerajaan surga yang Dia sediakan bagi saya dan saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, setiap kali kita makan Paskah, setiap kali saudara makan perjamuan kudus, saudara harus ingat bahwa hidup kita sudah ditebus dengan darah yang kudus, saudara. Kita mengingat kembali seperti orang Yahudi mengingat, harus diingat mereka bebas dari Mesir. Kita pun harus ingat, kita bebas dari maut karena Yesus sudah mati bagi kita. Dia tebus saya, Dia tebus saudara. Kata penebusan itu saudara, punya arti namanya pembayaran. Bayar, saudara, dibayar ya. Saya pernah ditilang di Ambarawa karena melanggar marka ditilang. Lalu STNK saya menjadi jaminan, sudah dibawa ya. Lalu seminggu kemudian saya sidang di Ungaran. Sidangnya cepat sekali saudara, langsung bayar gitu ya, dipanggil, dibacakan kesalahannya, bayar, lalu selesai bayar, saya menebus STNK. Seperti hidup kita. Kita itu harusnya bagiannya dosa. Hukuman kita itu adalah maut, kematian kekal, kebinasaan kekal untuk selama-lamanya. Dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita perlu penebus juru selamat yang akan membayar kita dengan darah yang tidak bernoda dan tidak bercela, saudara. Dan itu yang dilakukan Yesus. Dia mati di atas kayu salib untuk membayar saya dan saudara. Mengambil kita dari hukuman maut itu, saudara. Tuhan, hukum itu tidak bisa dirubah. Hukum tidak bisa dibatalkan. Kalau hukum dibatalkan, Allah kita tidak konsisten. Kalau hukum bisa dibatalkan, kalau kita yang seharusnya alami maut, upah dosa adalah maut. Seharusnya kita masuk kepada neraka kekal. Seharusnya kita masuk kepada kematian kekal. Tidak bisa dirubah. Hukum itu tidak bisa diganggu-gugat. Karena Allah kita Allah yang konsisten. Tetapi siapa yang dihukum, itu yang dirubah. Seharusnya kita yang mati, seharusnya kita yang dipaku, seharusnya kita yang dimahkotai duri, tapi Yesus mengambil posisi saya dan saudara. Dia mati supaya kita hidup. Katakan amin. Dia mati supaya kita hidup, dan bukan hanya selesai di situ. Pada hari ketika Dia bangkit untuk menunjukkan kepada saudara bahwa orang yang menebus saudara, pribadi yang menebus saudara, pribadi yang mempunyai hidup saudara, bukanlah pribadi yang mati, tetapi pribadi yang hidup, yang akan membawa kita berjalan sampai pada kerajaan kekal. Sebab itu saya catat di situ, boleh tolong diklik Mas. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Amin. Bersyukurlah kita saudara, karena bukan kita yang memilih Dia, tapi Dia yang memilih. Nah, hari ini saudara ada di dalam gereja Tuhan, saudara adalah orang-orang yang dipanggil untuk diselamatkan oleh Tuhan. Jangan tukar keselamatanmu dengan perkara-perkara dunia. Jangan tukar keselamatanmu karena persoalan jodoh. Jangan tukar keselamatanmu dengan persoalan karir pekerjaan. Sebab sesuatu yang sangat berharga sudah kita miliki, yaitu jaminan kehidupan yang kekal. Katakan amin. Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Hanya Yesus satu-satunya jalan yang dapat membawa kita kepada keselamatan, yang dapat memimpin kita kepada kehidupan yang kekal. Wahyu 1 ayat 18 berkata, lihatlah aku telah mati, namun lihatlah aku hidup, Yesus katakan, sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut
dan kerajaan maut. Keselamatan umat manusia ada di tangan Tuhan. Ada di tangan Tuhan. Satu kali nanti dia akan datang sebagai hakim yang adil, saudara. Ya. Tidak ada yang diselamatkan kecuali dia punya Yesus di dalam kehidupannya. Nah, apa jadinya ketika Yesus tidak dibangkitkan? Saya catat di situ, saudara. Apa jadinya kalau Yesus tidak pernah bangkit? Yang pertama, pengharapan kita tidak akan pernah bisa menjadi sempurna. Penebus kita aja, memang dia menyelesaikan dosa kita, tapi kemudian dia mati, saudara. Tapi ketika dia bangkit, pengharapan kita menjadi utuh. Pengharapan kita menjadi sempurna. Yohanes 14 ayat 19 Yesus berkata, sebab aku hidup, karena aku hidup, maka kamu pun akan hidup. Karena Yesus bangkit, maka saudara akan hidup. Kalau Yesus tidak bangkit, saya catat di situ, kita ini bagaikan domba tanpa gembala. Memang kita sudah keluar dari hukuman dosa, tapi kita nggak tahu harus berjalan kemana. Kita tidak punya panutan, kita tidak punya pegangan yang akan memimpin kita. Semua pemimpin-pemimpin agama alami yang namanya kematian. Tapi Yesus, dia mati namun bangkit dan membawa umat-umatnya, yaitu saya dan saudara, orang-orang pilihannya untuk berjalan kepada keselamatan. Ayub 19 ayat 25, Ayub berkata dengan sukacita bahwa tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit dari atas debu. Nah, ketika Yesus bangkit, saudara, tolong diklik mas. Ketika Yesus bangkit, kekecewaan itu diubah menjadi hidup yang penuh harapan. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus itu kecewa ketika Yesus, guru mereka, mati. Ada 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus. Tengah-tengah perjalanan mereka, Yesus datang. Mereka tidak tahu kalau itu Yesus. Lalu Yesus bertanya, apa yang sedang kalian bicarakan? 2 orang ini berkata, kamu nggak tahu apa yang baru-baru ini terjadi. Mereka dengan muka muram berkata, Yesus yang selama ini kami andalkan, Yesus yang kami anggap sebagai juru selamat, mati. 2 murid ini kecewa. Tapi ketika mereka tahu bahwa orang yang bersama-sama dengan mereka Yesus bangkit, mereka pergi kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Petrus adalah satu orang murid yang kecewa, saudara. Ketika Yesus mati, kita tahu bahwa Petrus ini kembali jadi nelayan, kembali menjala ikan. Petrus kecewa, Yesus guru yang mereka ikuti 3,5 tahun melayani bersama-sama, mati. Yang mereka harapkan menjadi raja atas Israel mati, saudara. Petrus betul-betul kecewa, kembali menjadi nelayan, menjaring ikan, saudara. Tetapi Petrus yang sama menuliskan seperti ini di suratnya. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Petrus alami perubahan paradigma. Petrus mengalami perubahan cara pandang, saudara. Yang tadinya dia kecewa, yang tadinya dia sedih, putus asa. Ketika Yesus bangkit, dia menjadi punya hidup, pengharapan, hidup yang penuh dengan pengharapan. Petrus berkata begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yesus yang bangkit melahirkan Petrus kembali, mengubah Petrus kembali. Petrus menjadi seorang yang seperti baru lahir kembali. Lahir di dalam satu kehidupan yang penuh pengharapan. Bukan kehidupan yang sia-sia untuk apa aku hidup hanya untuk mati. Tapi Petrus punya pola pikir yang baru. Petrus punya paradigma yang baru. Karena Yesus bangkit. Oleh kebangkitannya aku pun lahir kepada satu hidup yang penuh dengan pengharapan, saudara. Makanya setiap kali Paskah, gereja selalu identik dengan yang namanya apa? Tolong diklik. Telur Paskah, ya kan? Nanti sebentar kita pulang akan dibagikan telur Paskah, saudara. Ya, telur Paskah. Ada ayatnya, jadi jangan ayatnya dibuang, telurnya dimakan. Dibaca dulu ayatnya, baru dikupas begitu ya, saudara. Baru bisa dimakan telurnya. Ya, telur Paskah adalah lambang kehidupan. Lambang sebuah kelahiran yang baru kepada satu kelahiran yang penuh dengan harapan, hidup yang penuh dengan masa depan, saudara. Telur melambangkan lambang kehidupan. Tadi pagi anak-anak sekolah minggu, saudara, di atas, mereka lomba menghias
telur. Lomba menghias telur ya macam-macam ya saudara. Gambar, diberi hiasan dan lain sebagainya. Ada sukacita yang besar karena kebangkitan Yesus memberikan kita harapan yang baru. Bahwa hidup ini bukanlah hidup yang sia-sia. Hidup ini bukanlah hidup yang sekedar kita hidup lalu mati. Tetapi kita tahu pasti bahwa ketika kita mati tinggalkan dunia ini, kita tahu bahwa surga sudah menjadi bagian kita. Itulah sebabnya yang merubah paradigma Petrus saudara. Dikatakan di ayat yang keempat, tolong diklik mas. Di ayat yang keempat, Petrus mengalami satu paradigma yang baru. Dikatakan di ayat keempat begini, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yesus yang bangkit seharusnya menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kita, supaya kita tahu pasti kita punya paradigma yang baru saudara, bahwa hidup ini ada di tangan Tuhan Sang Juru Selamat. Dan kalau kita mati tinggalkan dunia ini, kita tahu Tuhan Yesus yang sudah lebih dulu naik ke surga, Dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga, Dia sudah memberikan tempat untuk saya dan saudara, supaya ketika kita tinggalkan dunia ini, kita bukan seorang yang tidak tahu kemana kita akan pergi, tapi kita tahu pasti hidup kita ada bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Berbahagia saudara ketika saudara punya suami, istri yang dekat kepada Tuhan, orang tua, anak-anak yang kenal kepada Tuhan. Kalaupun mereka sudah pergi lebih dulu tinggalkan kita, kita punya damai karena mereka ada bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, itu yang menjadi harapan Petrus, paradigma yang baru. Petrus tidak lagi menjadi Petrus yang takut, boleh diklik. Petrus yang tadinya saudara menyangkal Yesus, Petrus yang tadinya takut untuk mengakui Yesus itu adalah gurunya, menjadi Petrus yang bisa berkhotbah di hadapan ribuan orang, 3.000 orang baptis. Petrus yang berani bersaksi kemanapun dia pergi, dia bersaksi menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja, Dia bangkit dari maut. Petrus yang tadinya ketakutan ketika ditanya, kamu murid Yesus? Bukan, aku tidak kenal Yesus. Berubah ketika dia tahu Yesus bangkit, dia tahu bahwa hidupnya sudah berubah, saudara. Dia menjadi seorang yang bersaksi, menceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah Raja atas segala raja. Petrus ini luar biasa saudara, dia melayani, dia maksimal dalam melayani Tuhan, bahkan sampai dia mati. Ketika dia mati, saudara bisa lihat gambar itu, menurut sejarawan gereja mula-mula, Petrus mati dengan kepala di bawah. Dia berkata kepada, kalau tidak salah Kaisar Nero waktu itu, dia berkata, aku tidak layak untuk disalib dengan posisi yang sama seperti Yesus Tuanku disalib. Aku minta disalib dengan posisi terbalik, kepala di bawah saudara. Kenapa Petrus yang jadi dari seorang penakut menjadi seorang yang luar biasa hidupnya berbuah lebat saudara. Kenapa? Karena dia punya paradigma yang baru, bahwa hidup ini adalah bekerja untuk Tuhan. Hidup ini adalah melayani Tuhan. Dan kalaupun aku harus tinggalkan dunia ini, aku tahu pasti bahwa surga yang kekal sudah jadi bagian hidupku. Itu juga yang seharusnya mengubah hidup kita saudara. Paradigma ini harusnya menjadi bagian kita. Boleh tolong diklik? Saya catat di situ, Kristen yang alami kuasa kebangkitan seharusnya memandang hidup sebagai sebuah kesempatan untuk jadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi berkat bagi keluarga, jadi berkat bagi suami, jadi berkat bagi istri, jadi berkat bagi anak-anak, bagi tetangga, bagi sekeliling, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Sehingga kita jadi komunitas yang mempermuliakan nama Tuhan. Perkataan kita beda, cara hidup kita beda dengan orang-orang lain. Kedamaian dalam hidup kita berbeda, sekalipun dunia alami kesulitan, orang lain boleh putus asa, orang lain boleh kehilangan pengharapan, tetapi orang yang tinggal di dalam Tuhan, hidupnya harus jadi teladan, hidupnya harus jadi berkat, hidupnya harus menjadi terang bagi orang-orang di sekitarnya. Hidup ini kita harus punya paradigma yang baru, selama aku hidup, aku harus hidup bagi Tuhan, karena kalau toh aku mati, aku akan memperoleh keuntungan untuk berjumpa dengan Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan pernah sia-siakan hidup ini saudara. Orang yang alami kuasa kebangkitan, paradigmanya baru, tidak akan menyia-nyiakan hidupnya. Dia akan hidup untuk Tuhan. Supaya ketika dia mati, dia pun mati ada di tangan Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang kedua, paradigma yang baru yang dialami oleh Petrus. Dari dia kecewa, dari dia putus asa menjadi seorang yang dipakai Tuhan luar biasa adalah karena Petrus punya paradigma baru. Hidup ini harus tetap bersuka cita meski dalam pencobaan. Katakan amin.
Harus tetap bersuka cita meski dalam pergumulan, pencobaan. Saya tahu masalah kita besar, saya tahu pergumulan kita banyak, tapi tidak boleh mencuri sukacita kita di hadirat Tuhan. Sebab Petrus berkata begini, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, dinyatakan pada zaman akhir. Artinya selama kita hidup ini kita dipelihara. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka oleh berbagai-bagai pencobaan. Petrus berkata, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun hari ini kita penuh pergumulan, sekalipun hari ini kita banyak persoalan, bergembiralah karena kita dipelihara oleh Tuhan. Penebus kita bukan penebus yang mati, dia ada di surga dan dia memperhatikan setiap hidup saya dan saudara. Masalahmu dia tahu, katakan amin. Pergumulanmu dia tahu. Keluargamu dia tahu, pekerjaanmu dia tahu, kesehatanmu dia tahu. Dia tahu semuanya apa yang saudara alami. Dia lebih tahu daripada kita sendiri mengerti pergumulan kita, saudara. Dan dia bukan hanya tahu, tapi dia peduli. Harusnya paradigma ini membuat kita tetap bersuka cita dalam segala keadaan. Nah, boleh tolong diklik. Petrus ini luar biasa, saudara. Petrus ini satu kali dimasukkan ke dalam penjara oleh Raja Herodes. Padahal sebelumnya Yakobus dihukum mati. Petrus selanjutnya, seharusnya Petrus mau dihukum mati, saudara. Dimasukkan penjara, dirantai dengan 2 rantai. Ada dalam penjagaan 4 regu, masing-masing regu ada 4 prajurit, sebuah penjagaan yang ekstra. Tetapi Petrus yang punya paradigma baru, dia punya ketenangan di dalam, dia punya kekuatan Allah. Orang besoknya mau dihukum mati, orang sudah dipersiapkan mau dibunuh, saudara Petrus. Tapi di penjara firman Tuhan katakan, dia tidur. Berapa banyak kita di sini yang hadapi pergumulan, kita tidur. Kita berserah sama Tuhan. Petrus dalam penjara, barusan lihat Yakobus dihukum mati. Harusnya ketakutan yang ada dalam hidup, tapi dia tidur, saudara. Nah, dia tahu hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Kalau belum waktunya dia mati, tidak akan maut bisa datang kepada dirinya. Kalau belum waktunya saudara dipanggil Tuhan, apapun yang terjadi, entah pekerjaan kita susah dan lain sebagainya, kita masih akan tetap dipelihara sama Tuhan. Amin. Jangan takut, jangan khawatir, saudara. Dan itu yang dialami Petrus. Malam hari, saudara, Tuhan ada di tengah-tengahnya, menggugurkan rantai, saudara. Dan pintu itu terbuka dengan sendiri. Kalau saudara pergi ke Artos, pintu buka sendiri itu wajar, sensor ya. Saudara, pintu terbuka dengan sendirinya, kita keluar dengan bebas, saudara. Kenapa? Karena dia dipelihara oleh Tuhan. Yakinkan dirimu, saudara, bahwa sehelai rambut kita tidak akan pernah jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Amin. Tapi kalau Tuhan izinkan, ya sudah, biarlah itu terjadi, karena kita tahu setelah hidup ini kita punya surga yang jauh lebih indah daripada dunia ini. Percayakan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Sebab itu saya catat di bagian slide terakhir. Kristen yang mengalami kuasa kebangkitan seharusnya hidup dalam percaya bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Amin. Ingatkan diri kita, hidupku ada di tangan Tuhan. Haleluya. Penebus kita, Yesus Kristus, dia bangkit dari maut. Dan dia pemilik hidup saudara. Ya, saudara punya binatang, hewan peliharaan di rumah, saudara. Saudara pasti akan rajin pelihara dia baik-baik, saudara. Punya anjing, dimandikan, dibersihkan, dan lain sebagainya. Tuhan kita, dia pasti akan memelihara hidup kita. Apapun yang kita perlukan, Tuhan sediakan. Tuhan tahu keperluan kita, Tuhan tahu pergumulan kita. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan kalaupun nanti kita tinggalkan dunia ini, kita akan bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya di surga yang mulia. Tundukkan kepala, kita mari datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pandang kemuliaan iman besar Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan.
Tuhan. Percayakan hidupmu kepadanya. Sujud di depan tahta-Mu. Di depan tahta-Mu. Tak luka. Dalam tangan-Mu penebus. Dalam tangan-Mu penebus. Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat kemuliaan, Tuhan ku tinggikan, Dia bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. maka jiwaku Maka jiwaku berjaya menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau mulia, sempurna kuasa-Mu, Agunglah Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah engkau mempercayakan hidupmu ke dalam tangan Sang Penebus? Sudahkah engkau menaruh hidupmu kepada tangan Sang Juru Selamat yang hidup? Dia bukan sekedar mati untuk dosa-dosa kita, namun Dia hidup untuk membawa kita kepada keselamatan. Sebab itu pagi ini saya tantang kita semua, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Jadikan Dia Tuan, Kurios, dan Raja atas hidupmu, yang memerintah atas hidup kita. Supaya bukan sekedar kita dibebaskan dari dosa, tapi supaya dalam hidup ini kita dipelihara sampai kepada hidup yang kekal. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini kembali. Ku pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Tuhan bersama. Kaulah pemilik hidup kami Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud di hadapan
tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Pagi ini kami merayakan penebus yang hidup, penebus yang bangkit, mengalahkan maut, dan kami pun akan dibawa sampai pada kehidupan yang kekal. Kami bersyukur buat keselamatan yang sudah kami terima. Bahwa kami untuk memelihara keselamatan, bertanggung jawab atas keselamatan yang Tuhan beri. Setia sampai akhir hidup kami. Sampai nanti waktunya kami dipanggil Tuhan. Kami tetap dalam kesetiaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati jemaat Tuhan yang sudah hadir. Ibadah 1 dan 2. Kami diberkati oleh Tuhan. Sebab kuasa kebangkitan itu tinggal menyertai hidup kami. Pelihara umat-umat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Berjalan di dalam kuasa Allah. Kami tidak berjalan sebagai orang-orang yang tidak punya harapan. Kami tidak mau melangkah dengan penuh ketakutan, kebimbangan. Tapi kami mau jalani minggu ini dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami bekerja dengan iman. Kami berjalan dengan iman. Dan kami percaya hidup kami diberkati. Rumah tangga diberkati. Penuhi dengan keharmonisan. Penuhi dengan kasih yang mempersatukan. Hubungan-hubungan yang retak dipulihkan dalam nama Yesus. Berkati dengan kekuatan kesehatan. Dijauhkan dari segala sakit penyakit. Sepanjang minggu ini segala virus kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Keluar masuk umat-umat Tuhan dari rumah mereka. Tuhan lindungi pelihara. Dihindarkan dari segala rugi celaka mara bahaya. Mereka hidup menikmati kasih kemurahan Tuhan. Jadikan kami saksi berkat dimanapun kami berada. Hidup kami berbuah berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati pelayanan Bapak Gembala kami pagi ini. Dimanapun beliau melayani Tuhan. Kuasa Allah hadir di tengah-tengah pelayanan itu Tuhan. Bekerja atas kehidupan hamba-Mu. Berkati juga telur dan ayat Paskah yang akan kami terima sebentar. Kiranya firman-Mu itu sungguh-sungguh mengubahkan kami. Kalau firman-Mu itu menegur kami Tuhan, tegurlah kami Tuhan. Kalau firman itu menghiburkan kami, hiburlah kami Tuhan. Kalau firman itu menguatkan kami, kuatkanlah kami Tuhan. Kiranya kami pulang sebentar membawa kekuatan yang baru dari Tuhan. Berkati semua yang sudah mengambil bagian untuk melayani Engkau pagi ini. Dalam pelayanan kami semakin diurapi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah membawa kasih dari Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus pagi ini sampai selama-lamanya.